Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Cikoning 1 Bapak Awan Setiawan SPD, yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 10 Ibu Yuyun Yuningsi SPD, dan yang kami hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri Cikoning. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini, hari Selasa 11 Juni 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya Gita Dian Risma untuk memandu jalannya acara pada kegiatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir dalam acara pembahasan modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yuyun Yuningsi SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cikoning 1 Pak Wawan Setiawan, 3 diseminasi pengimbasan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, 4 diskusi, dan 5 penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmatnya. Kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024, kita dapat berkumpul dalam acara pengimbasan dari calon guru penggerak Ibu-ibu yang saya hormati. Yang pertama, ucapan terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya, atas bantuannya tentang terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan
kegiatan pengimbasan ini intinya pertama, calon guru penggerak bisa menyampaikan, kemudian kita semua sebagai warga sekolah khususnya ibu-ibu, baik itu ibu yang sudah menjadi CGP, juga ibu-ibu yang mau berminat ataupun yang nanti ingin menjadi CGP, mendapat inspirasi, mendapat semangat untuk mengembangkan kegiatan tersebut. Intinya yang namanya kegiatan positif yang nanti akan disampaikan oleh calon CGP menjadi bahan, menjadi inspirasi bagi kita, khususnya bagi warga sekolah. Sebagaimana di dalam motonya bahwa CGP itu tergerak, bergerak, menggerakkan, itu intinya. Jadi harapan dari Bapak khususnya dengan banyaknya CGP di SDN Cikoneng ini semoga menjadi bahan untuk lebih termotivasi, lebih berkreativitas, dan lebih untuk mewujudkan menjadi sekolah yang lebih baik. Itu intinya ya. Jadi dengan saya lagi dengan kegiatan ini semoga baik itu sebagai calon juga sebagai ibu yang ada di sini yang ingin nantinya melanjutkan rekan jejak teman-teman yang sudah menjadi CGP, ibu-ibu juga menjadi terinspirasi. Bapak selaku yang intinya pendorong, penyemangat, silakan yang sampai saat ini ada jalur, ada link untuk mengikuti program tersebut. Tahu-tahu mungkin nanti tahun depan program ini tidak ada, kalau nantinya diganti menterinya. Itu sebagai gambaran saja. Lagi mudah-mudahan acara ini dapat terselenggara dengan baik, lancar, sukses, tanpa hasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cikoneng 1 yang telah menyampaikan sambutannya. Tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, Ibu Yuyun Giningsi SPD. Kepada Ibu Yuyun disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amrina wajib wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kepala Sekolah SDN Cikoneng 1 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Cikoneng 1 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu atau berkumpul pada kegiatan hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan diseminasi hari ini, saya mempunyai sebuah pantun. Bapak dan Ibu boleh membantu saya ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah sesindiran. Kalau bahasa Indonesia biasanya Ibu bilang atau jawab dengan cakep. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Nah, kalau dalam bahasa Sunda atau sesindiran, jawabnya itu dengan nya, gitu ya Bapak Ibu. Coba Anda. Bapak Ibu. Ya. Jalan-jalan ke Jakarta. Ya. Angkatna sarengjang alif. Ya. Alhamdulillah dinten sarasa tepang di acara aksi nyata
Modul 1.4 budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu? Insya Allah semangat ya Bapak Ibu walaupun cuaca mendung. Nah sekarang saya akan menghangatkan suasana pada kegiatan hari ini supaya taris. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Saya akan melakukan ice breaking. Nah nanti Bapak Ibu yang tahu lagunya boleh sambil bernyanyi dan bergerak. Dari kegiatan ice breaking tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, siapakah yang memegang kontrol dari Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu bersedia melakukan kegiatan tersebut? Coba, neng kita, siapa yang memegang kontrol? Diri kita sendiri yang utamanya. Ya, betul. Tentu jawabannya ada di kita sendiri. Walaupun sebenarnya saya yang menginstruksikan kepada Bapak dan Ibu, tetapi tetap jika Bapak dan Ibu tidak mengizinkan, maka kegiatan tersebut tidak akan terjadi. Nah, itu merupakan teori kontrol yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, begitu pun dengan peserta didik Bapak Ibu. Ketika peserta didik kita melakukan kegiatan sesuatu, berarti mereka mempunyai kontrol dirinya sendiri. Tidak bisa kita paksakan atau tidak bisa kita kontrol anak didik kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena kendalinya ada pada dirinya sendiri. Nah,
ini juga sekaligus kita akan mewujudkan tujuan pendidikan, di mana kita hanya bisa membantu atau menuntun anak murid kita itu untuk mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, tentunya dalam menciptakan tujuan tersebut, kita sebagai pendidik harus merubah perilaku kita, baik itu sikap maupun pandangan kita terhadap dunia. Nah, perubahan tersebut adalah perubahan paradigma belajar, di mana yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol atau paradigma teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Nah, pada teori kontrol ini tadi seperti yang diucapkan di awal, bahwa anak didik kita mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian kita tidak bisa memandang anak didik kita kebutuhannya sama. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda, serta apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita itu mempunyai tujuannya masing-masing. Nah, itu sekilas mengenai pendekatan dengan teori kontrol. Nah, dalam budaya positif ini atau kebiasaan-kebiasaan baik ini, di teori kontrol dikenal dengan disiplin positif. Kita akan mempelajari mengenai makna disiplin, kemudian teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, mari kita maknai terlebih dahulu apa itu disiplin. Disiplin tentunya ketika kita mendengar kata disiplin ini, sekilas pasti kita membayangkan mengenai peraturan-peraturan, yang mana peraturan-peraturan tersebut berkenaan dengan penghukuman, betul tidak? Ya, kita membayangkan bahwa kata disiplin ini menyeramkan. Padahal makna dari kata disiplin itu sendiri adalah belajar. Belajar untuk merubah sikap atau perilaku kita dengan meyakini nilai-nilai kebaikan yang ada. Nah, itu sekilas mengenai makna disiplin. Kemudian menurut teori kontrol juga tadi, bahwa seseorang melakukan tindakan atau perilaku itu tidak semata-mata hanya melakukan sesuatu saja, tapi berdasarkan tujuannya masing-masing. Nah, ini kita akan pelajari pada teori motivasi. Seseorang melakukan perilaku atau sesuatu itu berdasarkan motif atau latar belakangnya. Ada yang melakukan suatu tindakan itu karena menghindari hukuman. Coba kita sama-sama merefleksikan diri. Apakah pernah kita melakukan tindakan hanya sekedar untuk menghindari hukuman? Pernah tentunya ya. Saya sendiri pun pernah merasakannya. Karena menghindari perasaan tidak enak ataupun perasaan takut dijauhi. Mungkin seperti itu. Kemudian ada teori motivasi, seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan ataupun hadiah serta penghargaan. Nah, dalam teori motivasi, di teori kontrol ini, motivasi menghindari hukuman serta mendapat imbalan atau penghargaan ini merupakan motivasi ekstrinsik, yang mana model identitasnya itu adalah model identitas yang gagal, identitas yang paling buruk. Nah, sedangkan pada teori motivasi ini, ketika kita melakukan suatu tindakan, jika tindakan tersebut dari motivasi intrinsik karena kesadaran menghargai diri sendiri dengan meyakini nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan, maka ini adalah model identitas sukses. Nah, seperti itu. Kita juga nanti menanamkan pada para peserta didik itu bagaimana caranya anak didik kita tumbuh motivasi intrinsiknya dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, dalam teori ini kita akan belajar mengenai kesepakatan kelas. Caranya itu, sebelum kepada keyakinan kelas yang akan dipelajari, kita akan mengenal dulu nilai-nilai kebajikan itu seperti apa. Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan di Indonesia itu ada 6. Yang pertama itu ada nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua berdasarkan IBO Primary Years Program. Yang ketiga ada 9 pilar karakter.
Yang keempat, berdasarkan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, berdasarkan 7 essential virtues dan the virtues project. Mari kita kenali satu persatu mengenai nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia. Kita mulai dari profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, untuk berdasarkan Ibu Primarius Program itu ada nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, berdasarkan 9 pilar karakter. Nilai kebajikannya itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, dari keenam ini kita ambil saja nilai kebajikannya ini pada nilai-nilai kebajikan yang universal atau nilai-nilai kebajikan yang bersifat umum. Nah, sekarang saya percaya dan yakin ketika Bapak Ibu menghadiri kegiatan diseminasi saya ini, insya Allah mudah-mudahan motivasinya itu karena motivasi intrinsik ya, berdasarkan menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu sekarang yakini ada pada diri Bapak Ibu? Boleh dilihat dulu nilai-nilai kebajikannya. Kira-kira yang sudah tertanam pada diri Bapak dan Ibu, nilai kebajikannya, nilai kebajikan apa saja? Boleh nanti? Mungkin ini nilai kebajikan yang ada di diri saya dan ingin saya kembangkan itu Ya, komitmen. untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah yang lebih baik lagi dari berbagai segi. Bagus, terima kasih kepada Bu Neti. Bu Neti mempunyai nilai kebajikannya itu komitmen. Coba sekarang saya bertanya kepada Ibu Ika, kira-kira nilai kebajikan apa yang sudah ada pada diri Ibu Ika? Kalau saya yang sekarang saya rasakan adalah nilai kebajikan mungkin peduli ya. Ya, peduli. Arti peduli tentang lingkungan sekolah kita, Ya. bagaimana lingkungan sekolah kita kemas dan kita akan kembangkan Ya. sehingga bisa menjadi tempat yang nyaman untuk murid. Luar biasa. Nah, itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita selaku pendidik menumbuhkan motivasi intrinsik atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak? Nah, dalam teori kontrol ini kita bisa menggunakan cara dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibentuknya itu memang awalnya dari peraturan-peraturan kelas. Nah, namun nanti pada pernyataan atau kalimatnya itu yang pertama bersifat abstrak, berbeda dengan peraturan kelas. Kenapa bersifat abstrak? Karena pernyataan itu tidak lebih rinci dari peraturan-peraturan kelas. Kemudian pernyataan-pernyataannya karena tidak lebih rinci, ya pasti tentunya kalimatnya bersifat universal atau bersifat umum. Nah, kemudian bentuk positifnya, bentuk kalimatnya itu harus bentuk kalimat positif. Tidak boleh bentuk kalimat negatif seperti peraturan kelas. Misalnya kita mengenal peraturan kelasnya itu jangan datang terlambat. Nah, jangan datang terlambat ini merupakan bentuk kalimat negatif karena ada kata jangan. Nah, kita ubah pada keyakinan kelas ini, bentuknya itu menjadi bentuk pernyataan yang positif. Nah, kata jangannya diubah menjadi datanglah tepat waktu, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misalnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini juga masih kalimatnya bentuk negatif. Nah, di keyakinan kelas kita ubah lagi, bentuknya menjadi bentuk pernyataan yang positif, menjadi buanglah sampah pada tempatnya.
Nah, kemudian lanjut mengenai pernyataan atau kalimat yang digunakan pada keyakinan kelas ini bersifat simpel atau halus sederhana namun mudah dimengerti serta mudah dihafal oleh anak. Nanti anaknya itu karena bisa menghafal, jadi mereka meyakini ya itu akan mudah. Kemudian diterapkan di lingkungan di mana keyakinan kelas itu dibuat. Karena keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan curah pendapat. Misalnya saya membuat keyakinan kelas di kelas 4A. Nah, berarti keyakinan kelas ini berdasarkan pendapat-pendapat di kelas 4A saja. Nah, berarti hanya berlaku di lingkungan kelas 4A. Nah, ini tentunya hasil kontribusi dari warga sekolah atau warga kelasnya. Lanjut, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, yang pertama langkahnya itu Bapak Ibu bisa memancing peserta didik kita untuk mengemukakan pendapatnya. Bagaimana kelasnya yang diharapkan? Misalnya kelasnya ingin kelas yang nyaman Bu, yang disiplin, misalnya gitu. Kita mancing lagi kepada anak. Kira-kira untuk mewujudkan kelas yang nyaman, yang disiplin ini, kita bisa melakukan atau membuat peraturan-peraturan kelas seperti apa? Nah, kaji dulu dari peraturan kelas. Nah, nanti si peraturan kelasnya ini Bapak Ibu catatkan, boleh menggunakan poin-it ataupun Bapak Ibu menulis langsung di papan tulis. Setelah dicatat ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menyusun kembali si kalimat-kalimat peraturannya ini. Bapak Ibu pilih mana kalimat yang sudah berbentuk positif. Kemudian Bapak Ibu juga tentukan mana nilai-nilai kebajikannya. Jika ada nilai-nilai kebajikan yang sama, itu bisa digabung seperti itu. Kemudian setelah ditinjau, Bapak Ibu tentukan keyakinan kelasnya itu alangkah lebih baiknya tidak lebih dari 3 sampai 7 saja. Karena tadi keyakinan kelas itu harus simpel, harus mudah diingat oleh anak. Jika terlalu banyak, wah repot. Kemudian setelah selesai, nanti beri kesempatan kepada anak bisa dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut atau dengan diberikan dengan cap jari. Itu bentuk bahwa keabsahan keyakinan kelasnya itu memang mereka buat. Kemudian Bapak Ibu tentunya bisa Bapak Ibu letakkan di kelasnya. Pada teori kontrol ini kita telah mengenal tadi teori motivasi. Mengapa seseorang melakukan tindakan atau sikap itu berdasarkan tujuan. Sekarang kita lanjut kepada seseorang melakukan suatu perilaku itu karena mereka memiliki model perilaku menang-menang. Pada teori kontrol tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi antara posisi guru dan posisi siswa adalah menang semuanya. Tidak ada yang posisinya salah ataupun menang. Nah, dari 5 posisi kontrol ini tentunya kita harus paham terlebih dahulu. Nah, kita harus paham terlebih dahulu 5 posisi kontrol. Yang pertama ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Ibu pernah mendapatkan hukuman ketika duduk di bangku sekolah? Ibu pernah dihukum. Kalau saya, ibu dulu pernah dihukum ketika kuliah. Saya itu sering datang terlambat 10 menitan lah kira-kira. Tapi hukumannya itu masih sinkron dengan kegiatan pelajarannya. Nah, yang fatal itu ketika kita mendapatkan penghukuman tidak ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari. Nah, contohnya saja ya waktu saya kuliah, saya telat misalnya 10 menit. Nanti pas pelajarannya itu biasanya si dosen pengampunya itu ketika ada tes itu saya harus maju ke depan, gitu. Bukan orang lain karena saya telat. Nah, itu mungkin ada sedikit kesinkronan agak nyambung. Tapi ketika penghukuman itu disebut gagal ya Bapak Ibu, ketika misalnya anak datang terlambat, tapi bukan pelajaran PJOK misalnya, tapi kita menyuruh anak kita untuk lari misalnya 5 keliling di lapangan. Nah, itu merupakan penghukuman yang tidak sinkron karena penghukumannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Keur masih anak teh datang terlambat, ku urang itu warang kanggo nguring di lapangan.
atuh panginten waktu kanggo belajarna begitu pula gitu. Alangkah lebih baiknya ketika penghukumannya itu mungkin ketika misalnya 30 menit atau uhina dilebihan 30 menit gitu. Eta posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua ada pemberi rasa bersalah. Contohnya untuk pemberi rasa bersalah itu misalnya ketika anak didik kita misalnya di kelas itu gaduh. Nah kita memberikan pernyataan pada anak itu misalnya, hei anak-anak jangan berisik. Nanti kalau ada bapak kepala sekolah lewat itu yang dimarahin. Itu merupakan pemberi rasa bersalah. Itu tidak boleh sebenarnya. Nah pada posisi kontrol teori kontrol ini posisi penghukum dan pemberi rasa bersalah ini merupakan model identitas gagal. Gitu. Kemudian yang ketiga ada memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Untuk posisi teman tentunya Bapak Ibu pasti memahami bagaimana memposisikan diri sebagai teman. Dan saya juga menyadari saat ini ya, jika direfleksi saya itu menerapkan posisi diri sebagai teman pada anak itu. Karena saya tidak mau memberikan ingatan kepada anak itu bahwa ketika bertemu dengan saya, wah iya si ibu galak. Saya tidak mau. Nah, pada posisi kontrol teman dan pemantau ini merupakan model identitas yang netral. Nah, pada posisi teori kontrol, alangkah lebih baiknya kita sebagai pendidik itu memposisikan diri sebagai manajer. Nah, dalam posisi manajer ini nanti ada yang namanya posisi kontrol dengan restitusi. Nah, restitusi itu caranya kita lakukan atau kita laksanakan dengan segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah dalam melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini bagaimana caranya Bapak dan Ibu membuat situasi yang tadinya anak itu emosi atau emosional menjadi pemikiran yang lebih rasional. Nah, untuk contoh pertanyaannya misalnya saja kepada anak itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Ini merupakan bentuk contoh pernyataan ketika menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakannya itu yaitu menanyakan keyakinan. Validasi dulu, validasi tindakan yang salah. Keduanya itu validasi tindakan yang salah. Kita katakan kepada para peserta didik kita ketika melakukan suatu tindakan yang kesalahan, ya bahwa yang dilakukan itu yang salah, jangan dibenarkan. Nah, contoh kalimat yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini kan pasti anak mengakui kesalahannya. Terus kita juga harus paham kebutuhan apa yang sedang anak kita lakukan sehingga berbuat suatu perilaku atau tindakan. Nah, untuk yang terakhirnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dalam melakukan tindakan yang ketiga ini, kita bisa menanyakan kepada anak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu mengenai posisi kontrol. Kita menyadari bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ketika melakukan suatu tindakan. Nah, kita harus paham dulu apa pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Karena Bapak Ibu survival karena Inggris akademik. Survival itu bertahan hidup ya Bapak Ibu. Ya. Seperti kebutuhan fisiologis, makan, minum. Kemudian ada kebutuhan dasar fun atau kesenangan, butuh hiburan. Kebanyakan anak-anak nih ketika melakukan suatu tindakan atau perilaku itu biasanya karena berdasarkan kesenangan, karena sedang masak misalnya. Kemudian ada
kebutuhan dasar manusia, yaitu love atau membutuhkan cinta serta kasih sayang ataupun perhatian. Kemudian ada freedom. Freedom itu berarti kebebasan. Dan yang terakhir adalah power atau kekuatan. Nah, Bapak Ibu, mari kita identifikasi bersama-sama. Di sini saya mempunyai dua kasus. Kira-kira kasus ini mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya apa? Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang diperlukan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Bimo berarti sedang memenuhi kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Fun, tentu. Mereka itu senang, sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, senang. Apalagi anak SD yang Bapak Ibu emang masa-masanya. Kemudian kasus yang kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada ibu Gani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Jadi kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Dinda? Kira-kira Bapak Ibu? Freedom atau kebebasan. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai kesepakatan kelas ataupun segitu garis besar. Ibu bisa dibawahi. Boleh. Bismillah, mohon izin Ibu. Pertanyaannya ada berbagai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin implementasinya di kelas itu kan setiap siswa itu tentu memiliki berbagai kebutuhan dasarnya masing-masing. Seperti tadi contohnya Bimo membutuhkan fun, kemudian juga tadi Dinda membutuhkan freedom. Nah, tentu untuk mengkolaborasikan hal itu di kelas itu tentunya sulit karena keberagaman siswa di kelas. Nah, bagaimana kita untuk tidak mengenyampingkan sisi kebutuhan siswa lain atau kebutuhan dasar manusia lain di kelas, tapi tetap merasa dia itu memiliki kebutuhan itu gitu, jadi terpenuhi meskipun keberagaman di kelas, meskipun adanya keberagaman di kelas. Itu mungkin. Terima kasih kepada Bu Dita atas pertanyaannya. Bu Dita bertanya ya, bagaimana caranya kita selaku pendidik ketika anak-anak didik kita membutuhkan kebutuhan pemenuhan 5 dasar yang khusus, tapi tidak menyampaikan yang lain. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan pencerahan kepada Bu Dita setelah memahami apa yang telah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari 5 kebutuhan dasar manusia ya, bagi murid-murid kita yang beraneka ragam, mungkin hari ini kebutuhannya ini, besok apa gitu lah. Setiap anak punya kebutuhannya masing-masing. Mungkin yang terbersit dari dalam benak saya ketika tadi Bu Dita ya bertanya, mungkin seperti kita menerapkan bermain peran gitu. Misalkan pada materi bahasa Indonesia misalkan gitu ya, dalam kalau di kelas 4 mungkin pada materi misalkan tentang apa namanya nilai tukar uang gitu ya, ada materi itu mungkin bisa kita menerapkan bermain peran. Siswa bisa memilih, siswa bisa diberi kebebasan untuk berekspresi, memainkan peran yang dia pilih, kemudian dia mendapatkan perhatian dari guru, misalkan pada saat dia memerankan peran tersebut, kemudian dia bisa bereksplorasi
dia memerankan misalkan sebagai pembeli atau sebagai penjual gitu, dia bisa memerankannya secara bebas sesuai dengan keuangannya gitu ya, kekuatannya. Kalau power misalkan kekuatannya, dia dengan keyakinannya memerankan peran sebagai pembeli atau penjual gitu ya. Kemudian bisa juga terpenuhi fun-nya gitu kan, sambil bermain bersama temannya gitu kan. Mungkin salah satunya seperti itu yang terbersit dari dijenak lain gitu. Mungkin itu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawaban dari Bu Ina. Paling satu kompetensi dengan role playing atau bermain peran. Nah, bisa juga Neng dengan pembelajaran berdiferensiasi. Namun saya tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih karena modulnya baru saya pelajari sekilas. Namun menurut pemahaman saya mengenai pembelajaran diferensiasi ini, kita sebagai pendidik tentunya kan kita mempunyai kompetensi untuk mengidentifikasi nih anak kita kebutuhan belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Nah, nanti di kelas juga ya beda-beda, anu resep bermain peran sok mainkan peran. Anu gaya belajar kuda anu resep sana acting-actingan teh gitu. Anu resep bener ngadawukeun ceramah ibu. Ya neng we gayana kudu ceramah atau aya resep ibu anu resepna di luar kelas. Ya lakukan gitu. Sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri ataupun gaya belajarnya gitu. Tapi modulnya belum saya pelajari lebih dalam gitu. Para DP yang lain bisa menambahkan. Berarti ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, contohnya untuk murid-murid kita itu benar sekali dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi kita sangat menghargai apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi di sini juga kita mengarahkan, bahkan menguatkan siswa bahwa mereka itu didukung oleh kita apa yang menjadi bakat dan kebutuhannya. Pembelajaran diferensiasi mulai dari mengidentifikasi gaya belajar siswa, terus misalkan dari konten yang kita berikan. Kebanyakan dari diferensiasi konten itu karena sekarang zaman digital, anak-anak lebih suka dengan menggunakan digital. Selain itu pun mengurangi kegiatan guru untuk ceramah, karena ceramah mungkin sudah ya kitanya capek, anak-anaknya kurang memperhatikan. Tapi ketika kita mengolah konten pembelajaran dengan menggunakan digital, siswa menjadi lebih tertarik. Dari sana mungkin sebagai guru kita harus mempersiapkan konten pembelajaran lebih awal dan lebih menarik. Terus yang selanjutnya mungkin dari proyek juga. Jadi si anak dibebaskan untuk menghasilkan dan pembelajaran yang dilakukan itu mau dari berbagai hal. Misalkan kalau anak yang suka menulis ya berarti ketika menceritakan sesuatu dengan menulis, bisa dengan berbicara, bisa juga dengan membuat gambar. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini semua kebutuhan siswa, bakat dan kemampuannya pun akan muncul. Seperti itu. Luar biasa. Nah, itu ada pencerahan mengenai pembelajaran berdiferensiasi menurut pemahaman Ibu Neti ya. Ibu Neti kebetulan juga sudah menjadi guru penggerak di Angkatan 9. Nah, Bapak dan Ibu untuk lebih memahami lagi mengenai segitiga restitusi, saya menginginkan permainan peran atau role playing ya. Nah, tindakan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu ada yang Ibu ada yang berperan sebagai siswa, ada yang berperan sebagai guru. Nah, kasus itu saya ceritakan saja ya. Seorang siswa bernama Sinta ketika melakukan pembelajaran matematika bersama ibu kita. Nah, Sinta ini sering sekali izin keluar kelas untuk ke toilet. Nah, sehingga menimbulkan kekesalan oleh ibu kita. Ibu kita itu kemudian melaporkan kepada bapak ibu selaku wali kelas. Nah, kira-kira tindakan bapak ibu ketika melakukan segitiga restitusi ini seperti apa? Silakan yang bersedia
bermain peran menjadi guna sarang menjadi siswana. Sok kumaha siswana berarti berperilaku seperti siswa we. Ibu gitu. Izin ketepet. Nanti ditanya sama ibu gurunya, kenapa? Siapa yang mau? Boleh berarti. Boleh. Tapi Bu Neti mah gak gepe, jadi Bu Neti jadi siswa. Bu Neti sebagai siswa dan Bu Ika sebagai gurunya. Saya tunjukkan saja langsung. Wah, dari mana bermain peran apa? Dari Bayu itu dia? Langsung ke segitiga restitusinya atau mulai dari Ilustrasi? Atau? ilustrasi? Atau kan udah dipanggil? Ya. Ya, dipanggil saja lah. Dipanggil saja. Iya, boleh Bu. Di mana Bu? Bu. So, pulang praktekkan. Bagaimana langkah penerapan segitiga restitusi? Nah, Ibu Guru di payung. 3 langkah itu. Neti, udah dipanggil kan ceritanya ya? Sinta. Oke. Sinta, kenapa suka izin terus ke belakang? Karena bosan kelas. Bosan di kelas. Kadang-kadang bosan, sama juga ya sebenarnya suka kayak juga. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ke belakang itu karena bosan, karena memang juga ada keperluan ke toilet. Ya, Sinta kayak gitu memang apa sih? Nggak Sinta sendiri yang suka seperti itu ke belakang. Cuman ibu perhatikan dari sekian teman-teman Sinta yang izin ke toilet, Sinta sendiri yang kalau ibu perhatikan tuh kayaknya terhitung agak banyak gitu. Kenapa bosan di kelas? Karena kalau ingin cari udara segar di luar, jadi ketika ke itu bisa lebih segar, bahkan bisa cuci muka juga Bu. Terus bisa lihat-lihat teman-teman yang lain gitu. Jadi ketika pembelajaran kebanyakannya ingin keluar, ada sedikit kebosanan Bu di kelas. Gitu. Oke, boleh. Sinta, kan kita waktu pertama kali belajar dengan ibu, itu kan kita sudah membuat suatu keyakinan nih. Nah, salah satu keyakinan kelas kita itu adalah ketika dalam pembelajaran itu boleh izin ke toilet, tapi tidak boleh sering, kecuali yang memang kebelet, kan gitu. Ya, nah itu. Jadi coba Sinta masih ingat nggak waktu bikin keyakinan kelas seperti itu? Ya Bu. Iya ingat Bu, ketika membuat keyakinan kelas bahwa kita tidak boleh membuat kelas menjadi tidak nyaman. Ya mungkin dengan kegiatan saya yang sering keluar kelas pada waktu pembelajaran membuat tidak nyaman ya Bu di teman-teman yang lain, atau mungkin ibu juga, apa benar seperti itu? Dikasih tahu sih. Iya. Iya. Balik. Iya. Nah, betul Sinta. Jadi ketika Sinta bolak-balik ke belakang, itu kan teman-teman yang lain yang sedang belajar itu kan merasa terganggu, konsentrasinya berkurang, melihat lagi ke pintu, oh itu Sinta lagi keluar, kenapa? Seperti itu ya. Jadi alangkah lebih baiknya, benar gak sih? Ya, kalau lebih baiknya berarti Sinta nanti coba diingat lagi keyakinan kelasnya kayak gimana. Nah, menurut Sinta tuh harus bagaimana tuh? Apa yang harus Sinta lakukan? Ya mungkin Bu, saya menyadari bahwa ketika dalam pembelajaran saya sering keluar dan mengganggu bahkan teman-teman, mungkin bisa menjadi teman-teman mengikuti apa yang saya lakukan ya Bu ya. Ya mungkin ini merupakan tindakan
menjadi pertimbangan saya dan akan saya usahakan supaya sesuai dengan kesepakatan kelas supaya kelasnya menjadi lebih nyaman. Baik, Sinta, terima kasih. Luar biasa, siswanya pintar, ibu gurunya juga pintar. Berarti sudah memahami mengenai 3 tindakan pada segitiga restitusi. Nah, coba sekarang kita observasi tadi dari ucapan ibu guru atau ibu Ika ini kira-kira tindakan yang mana atau pernyataan yang mana yang menunjukkan tadi ibu Ika sedang menstabilkan identitas pada siswa. Baik, untuk yang stabilkan identitas siswa, tadi Ibu Ika memberi pendapat kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian yang validasi tindakan yang salah itu ada Ibu Ika bertanya kepada siswa, kenapa kamu bosan di kelas? Nah, kata Bu Ika. Kemudian untuk menaikkan keyakinannya, tadi sudah juga kamu kan sudah tahu bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas. Kamu tahu bahwa hal yang kamu lakukan itu tidak membuat tidak nyaman siswa yang lain. Nah, selanjutnya mungkin tadi Bu Ika juga memvalidasi bahwa kedepannya mungkin sesuai kebutuhan yang benar-benar memang mengharuskan ke toilet seperti itu. Luar biasa, berarti semuanya sudah paham mengenai 3 langkah segitiga restitusi. Nah, sekian Bapak Ibu destinasi pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan serta kesalahannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuningsi SPD yang telah menyampaikan pemaparannya yang sangat luar biasa. Boleh ibu-ibu memberikan tepuk tangan untuk Ibu. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Namun sebelum menutup kegiatan diseminasi hari ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Bahwa untuk mewujudkan budaya positif awalnya dibangun melalui keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tersebut, peserta didik akan menyepakati apa yang telah didiskusikan. Dari keyakinan kelas yang telah dilaksanakan tersebut akan berpengaruh terhadap lingkungan sekolah yang positif dan akhirnya akan menciptakan budaya yang positif. Dalam menerapkan keyakinan kelas perlu adanya disiplin positif, yang mana disiplin positif ini berkaitan erat dengan pendekatan teori kontrol. Seperti pada teori kontrol disebutkan bahwa 1. Siswa memiliki kontrol atas dirinya sendiri dan guru tidak dapat memaksakan kehendaknya. 2. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang pada pelaksanaannya kita perlu meninjau 5 kebutuhan dasar manusia. 3. Semua perilaku memiliki tujuan yang mana tujuan tersebut dapat berasal dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 4. Hanya diri sendirilah yang dapat kamu kendalikan. Artinya kita tidak dapat mengontrol orang lain, namun kita bisa mengontrol diri sendiri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu mewujudkan sesuatu yang kita ingin berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Kemudian yang terakhir, terdapat model berpikir menang-menang yang diawali dengan diskusi kesalahan, diskusi perbaikan kesalahan, kemudian diberikan pendampingan solusi dengan anak sehingga ia merasa menjadi kembali kepada kelompoknya. Dan kita perlu berkolaborasi menciptakan pilihan baru yang tidak ada paksaan di dalamnya, yaitu dengan menjalankan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Kami tutup kegiatan diseminasi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.